Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya adalah Suyanti SBD dari SDN 011 Tandun, Rokan Hulu, Riau. Di sini saya akan menceritakan potret kurikulum merdeka, pembelajaran diferensiasi untuk kelas 1 saya. Seperti biasa, setelah lonceng masuk, kami berbaris. Di depan kelas ada yang suka tos, cas, kemudian ada yang salaman. Kita harus memperhatikan apa kesukaan siswa waktu setelah baris itu, apakah suka cas, tos, atau salaman. Nah, setelah masuk kelas, sebelum berdoa, kita ada yel-yel dulu, kemudian berdoa. Setelah berdoa, menanyakan kawan yang tidak hadir, dan pada hari itu adalah bagaimana 2 orang siswanya tidak hadir karena sakit. Nah, kita ajarkan pada siswa kita, mudah-mudahan teman yang sakit itu diberi kesehatan. Jadi, di situ kita ajarkan rasa empati kita, saling mendoakan sesama teman lain. Nah, setelah menanyakan absensi kelas, kemudian ada di sini menyapa dengan tepuk. Namanya adalah tepuk apa kabar. Anak-anak sangat senang sekali ya. Bahkan anak-anak rasanya hobi menyanyi, bergerak, aktif sekali. Nah, di kurikulum merdeka ini banyak sekali ya ide-ide di dalam PMM ataupun ide-ide metode pembelajaran yang sangat mengasihkan. Nah, pada pagi hari ini kami nanti akan belajar mengenai masalah bagaimana cara memelihara hewan piaraan yang baik. Nah, setelah memberikan penyemangat berupa sapaan, tepuk, nah, saya membawa alat peraga yang saya sembunyikan. Anak-anak menebak. Nah, kira-kira Ibu Guru bawa apa pagi hari ini? Nah, mereka menebak dengan hitungan ketiga tara. Nah, Ibu Guru rupanya membawa beberapa ekor ikan di dalam toples, karena nanti anak-anak akan belajar berkelompok, itu berdiskusi bagaimana cara memberi makan ikan yang baik, bagaimana cara mengganti air yang sudah kotor pada tempat ikan tersebut. Nah, mereka akan berkolaborasi di dalam setiap kelompoknya. Jadi pembelajaran ini tertuju pada siswa, artinya kita memperhatikan kebutuhan minat siswa untuk belajar. Bagaimana membuat siswa itu tertarik pada pembelajaran kita. Jadi sebagai guru, kita harus memilih metode yang disenangi anak, yang diminati anak, dan yang kita mampu untuk mengajarkannya. Nah, di sini anak-anak sangat penasaran sekali sebelum dibagikan kelompok. Di sini ada 4 kelompok nantinya dibagi, yang masing-masing akan mengamati ikan-ikan yang ada di dalamnya, dan saya akan membagikan pakan atau makanan ikan tersebut. Nah, dari situ saya akan menilai kelompok mana yang kompak,
berkolaborasi bagaimana cara memberi makan ikan yang baik itu bagaimana. Nah, kemudian anak-anak juga berani tampil ke depan, menghitung benda, menghitung ikan yang ada di dalam toples tersebut. Nah, setiap kelompok dibagikan toples yang berisi ikan. Nah, kemudian mereka melingkari ikan-ikan tadi per kelompok. Kemudian diberikan pengertian apa tugas mereka. Nah, ini mereka akan mulai bagaimana cara memberi ikan yang baik di setiap kelompoknya. Nah, ini cara kerja mereka. Mereka sangat aktif sekali ya dengan pembelajaran ini. Nah, ini kelompok berikutnya, kelompok kedua. Nah, setelah memberi makan ikan, suruh mengamati. Apakah air yang di dalamnya masih bersih atau sudah keruh? Nah, mereka mengamati. Ada yang mengamati dan ada yang menuliskan di setiap kelompoknya. Dan sebagai guru di situ juga saya harus aktif karena murid itu melihat kalau gurunya aktif, muridnya tambah aktif. Jadi setiap pembelajaran yang kita pilih, kita harus menyesuaikan metode yang akan kita ajarkan. Nah, setelah memberi makan umpan ikan berkelompok, ini ada alat yang saya bawa. Mereka menghitung. Banyak benda yang saya bawa adalah ikan, lidi, dan sendok. Mereka menuliskan, berebut, mereka akan ke depan menuliskan berapa banyak benda yang dilihatkan Bu Guru, dan mereka menghitungnya lalu menuliskan ke depan. Sangat asik sekali pembelajaran ini. Bahkan semua mau maju ke depan. Nah, di sini saya mengapresiasi siswa dengan memberikan soal, dan siapa tercepat duluan akan mendapatkan sebuah hadiah, yaitu berupa pensil. Berupa pensil saja mereka sudah senang sekali. Nah, mereka masing-masing mengerjakannya. Nah, sudah ada yang dapat 2 orang. Kemudian nanti di akhir pembelajaran, sebelum di akhir pembelajaran mereka menghitung benda. Satu menghitung sendok, satu menghitung lidi. Mereka sangat asik sekali. Dan kita berikan kertas warna-warni biar membedakan nanti yang untuk sendok berapa jumlahnya, anak langsung menempelkan angkanya ke depan. Nah, kita memberikan warna sendok pink, kertasnya mereka tulis angkanya berapa banyak jumlah sendok yang dihitung. Kemudian warna kuning untuk menuliskan jumlah banyak
lidi yang mereka hitung. Jadi mereka berdiri di depan, inilah jumlah lidi sekian dan sendok sekian. Nah, dan mereka akan bandingkan. Sendok itu titik-titik lebih banyak lebih banyak lidi atau lebih sedikit. Untuk pembelajaran membandingkan benda, sebaiknya diberikan benda yang memang ada secara konkret. Jadi memang mereka menghitung, melihat benda dan tahu jumlahnya. Nah, setelah menghitung benda, mereka akan mengerjakan beberapa soal. Membandingkan benda, lebih sedikit, banyak, atau sama. Mereka sangat aktif sekali ya Bapak Ibu di sini. Nah, untuk lembar soal kita bagikan. Soal tidak perlu banyak, yang penting 2 atau 5 saja. Yang penting nanti siswa tahu tentang apa pelajaran hari ini dan apa maksud tujuan pembelajarannya. Nah, dan mereka tidak sabar untuk mengerjakan soal-soal yang sudah diberikan tadi. Bagi siswa yang sudah siap, boleh diantar ke depan. Nah, di situ juga saya menyediakan beberapa hadiah yang tercepat untuk anak tercepat 2, dan 3. Nah, jadi anak-anak saling di situ saking seriusnya mau dapat hadiah. Nah, jadi berlarian mau dapat hadiah semuanya. Alhamdulillah, dengan kita memotivasi, memberikan hadiah-hadiah kecil, siswa itu jadi tidak jenuh dengan pembelajaran. Seakan-akan mereka berpikir, saya harus bisa, saya harus berusaha, seperti itu. Nah, setelah pembelajaran terakhir selesai, kita melakukan refleksi kepada anak. Kita membagikan kertas warna-warni, gunanya untuk memberikan perasaan mereka bagaimana dengan pembelajaran kita. Apakah pembelajaran kita itu anak-anak senang yang disampaikan Bu Guru atau tidak senang. Dan mereka dibagikan kertas warna-warni. Nah, dibagikan kertas semuanya. Dalam kertas itu nanti mereka boleh menuliskan, jika senang pada pembelajaran Bu Guru hari ini boleh ditulis senang. Jika tidak senang juga boleh ditulis tidak senang atau kurang senang. Atau yang suka menggambar, boleh digambarkan di situ. Kalau misalnya emoji senang berarti dengan
emoji senyum boleh digambar. Apabila tidak senang dengan emoji cemberut atau sedih sekali dalam pembelajaran itu, boleh emoji menangis. Nah, seperti itu. Jadi, apa sih sukanya anak-anak itu dengan tulisan, dengan emoji. Nah, yang penting anak-anak membuat gitu. Nah, lalu mereka yang sudah selesai refleksi tadi, mereka menempelkan hasilnya ke papan tulis semuanya. Nah, dari sobekan kertas anak-anak tadi, kita bisa melihat apakah pembelajaran kita itu sudah menyenangkan bagi mereka atau belum. Kita juga butuh refleksi diri. Dan alhamdulillah semua senang pada pembelajaran ini. Terima kasih.